secara infrastruktur Gaza itu luluh lantak, bahkan dengan ribuan korban yang luar biasa. Bahkan tadi disampaikan ini potensi melebar ke Libanon dan beberapa tempat yang lain. Nah, yang saya garis bawahi Mbak Gita, dan itu tidak kalah memilukan menurut saya, bukan hanya korban yang sedemikian banyak dari orang-orang sipil yang tidak bersalah, justru yang paling memilukan juga adalah karena masyarakat dunia sekarang ini seakan-akan terbelah di dalam melihat kebenaran dan kebaikan. Bahkan ada bias. Nah, ini yang menurut saya kita sebagai warga dunia itu betul-betul menampar kita semua. Sekarang ini dunia seakan-akan terbelah bagi dua, di antara yang mendukung Israel dan mendukung Palestina atau mendukung Gaza. Bahkan peringatan 7 Oktober ini itu menjadi momentum pembelahan. Kalau kita lihat peringatan-peringatan sekarang di Eropa, di sebagian negara Eropa yang masih mendukung Israel, itu bagaimana menggambarkan korban yang menjadi tawanan dan korban daripada Hamas yang 1.200 itu luar biasa. Tapi tidak ada di antara mereka yang menyertakan ribuan, bahkan hampir 42 yang sudah menjadi korban dari masyarakat Palestina. Artinya apa? Ini kemanusiaan yang terpangkas. Ini kemanusiaan yang yang separuh, tidak lagi bulat. Dan kita juga melihat tidak mengakuin di beberapa negara, katakanlah di sebagian negara Arab atau negara-negara Timur Tengah, tidak melihat apa yang juga terjadi di Israel. Nah, itu yang saya bilang, di luar soal korban yang berjatuhan yang tadi udah kita gambarkan dan kita ikutin bareng-bareng, ada problem yang lebih serius lagi menurut saya secara pribadi, yaitu tentang objektivisme nilai ini. Dan itu betul-betul menjadi, kita ini menjadi ngeri ke depan. Kalau ternyata kemanusiaan juga terbelah, bagaimana kita akan hidup di dalam nilai-nilai yang kita pedomani selama ini. Saya akan menganggap Mbak Gita benar kalau Mbak Gita bersama saya. Tapi begitu Mbak Gita tidak bersama saya, berarti Mbak Gita adalah salah dan mungkin tidak dianggap sebagai manusia. Ini kan membenarkan katakanlah tesa-tesa yang selama ini dijadikan kritik tentang, saya menyebutnya mungkin sebagai kejahilan di abad modern. Saya tidak menyebut sebagai kejahilan modern, tapi kejahilan di abad modern. Karena kemudian perilaku-perilaku yang demikian ini seakan-akan dibenarkan dan kita nggak risau dengan itu. Saya terus terang dari awal mengikuti konflik ini, saya terpantik, saya terbawa karena panggilan nilai itu. Kalau ini kemudian kita nggak bisa bersatu, nah itu menurut saya krisis pada intinya yang lebih dalam, menurut saya berada di situ. Oke. Mengenai hingga saat ini sudah mulai terbelah. Nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Reza. Tapi melihat tadi Pak Hasibulo sudah menyebutkan bahwa konflik ini sudah semakin meluas. Lebanon ini juga sudah semakin digempur oleh Israel. Jika ini benar-benar terjadi, apakah memang bisa dilihat konflik di Timur Tengah ini semakin meluas dan akan seperti apa nantinya? Saya terus terang kalau bicara secara politik, itu yang selalu saya bilang, kita harus banyak mengkaji hal-hal yang mikro atau hal-hal kecil yang itu mungkin tidak berdiri sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain. Minimal dalam dua pendekatan kalau kita ingin betul-betul bagaimana eskalasi ini ke depan, yaitu tentang katakanlah faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghalang. Kalau kita baca anasir daripada faktor pendukungnya, iya sekarang ini memang eskalasi luar biasa karena sudah semakin membakar sisi-sisi di dalam katakanlah kelompok perlawanan. Itu udah makin total di situ. Tapi jangan lupa masih banyak menurut saya juga faktor-faktor penghalang yang mungkin itu bisa membuat konklusi mengenai bagaimana ini ke depan mungkin lebih predictable lah gitu. Misalkan bagian dari penghalang, saya kok masih yakin bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah itu selalu ada kaitan dengan apa yang dilakukan atau kebijakan negara-negara adidaya, terutama Amerika Serikat. Saya ingin mengatakan Amerika punya gawe besar, Pilpres pada bulan November. Saya kok hampir yakin sampai November mungkin tetap terjadi eskalasi, tapi kepada definisi yang disebut sebagai Perang Dunia Ketiga atau mungkin Total War, mungkin ini juga baru mungkin karena saya juga bukan dukun ya Pak Tengku ya. Jadi mungkin itu akan ada pengaruh di situ karena ya Israel pun saya yakin akan bekerja sama meminta pendapat, bahkan sekarang Menlu Israel juga diberitakan ada di Amerika untuk membincangkan apa yang akan diambil ke depan. Artinya apa? Yang terjadi di Israel tidak bisa hanya dibaca dari Israel ataupun di Timur Tengah. Ada juga faktornya seperti Amerika atau bahkan mungkin Rusia. Kita lihat Rusia yang terbaru memberikan pernyataan agar Israel dan Iran menahan diri. Nah ini bisa menjadi faktor. Karena kita tahu Iran itu salah satu kongsinya sekarang adalah dengan
Rusia. Jadi kalau Rusia juga tidak kasih lampu, apalagi minta untuk menahan diri, mungkin itu akan menjadi faktor yang saya bilang tadi, kalau dalam konteks ini eskalasi ke depan mungkin menjadi penghalang dalam tanda kutip untuk menjadi eskalasi lebih besar. Pak Reza, sekali lagi kalau tadi kata Pak Hasibullah ini sudah semakin terbelah antara banyak yang pro, banyak yang kontra juga. Sudah setahun di Gaza ini terjadi, korban sudah banyak berjatuhan. Kenapa dunia internasional ini seakan tidak bisa melakukan sesuatu ya? Apa betul kalau kata Pak Hasibullah ini karena ada gawe-gawean tertentu, makanya ini tidak bisa sampai selesai sampai saat ini juga? Ya, umat manusia, terutama sekali umat Islam, umat di Timur Tengah, itu ibarat buih. Mengikuti arah angin, dan kemudian hanya kita lihat buih-buih di atas dan substansinya nggak ada. Ya harus saya akui, secara kelembagaan masyarakat Timur Tengah, masyarakat Islam dunia itu memiliki organisasi konferensi Islam. Mereka memiliki Liga Arab. Mereka sering melakukan KTT. Tapi KTT tinggal KTT. Tidak ada job description, tidak ada job specification, dan tidak ada alat ukur untuk mengetahui sampai di mana. Misalnya pada KTT yang terakhir di Liga Arab dan OKI, 8 negara diberikan hak, mandat untuk mengoperasionalkan segala daya upaya ekonomi, politik, sumber daya alam, dan juga diplomatik untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di Timur Tengah. Namun tidak ada hasil. Jadi hal ini saya berpikir, saya tidak mau menunjuk kehebatan Barat untuk memanipulasi informasi, untuk terus melakukan langkah-langkah yang teratur, terkoordinir di lapangan dan juga di PBB. Saya mencoba menghimbau PBB, mohon lebih tegas. Resolusi sudah cukup banyak. Resolusi di Majelis Umum dan Dewan Keamanan itu jelas. Mayoritas mutlak negara dunia itu menghendaki Palestina itu merdeka. Tapi tidak pernah ada ruang untuk menjadikan hal yang teori tersebut menjadi praktek. Secara hukum internasional, PBB sudah mengingatkan, sudah menyampaikan dalam resolusi. Dewan Keamanan mengatakan, kembalilah ke batas tahun 1967. Tapi ternyata batas 1967 itu sudah sulit sekali dikenali. Orang-orangnya sudah berpencar, wilayahnya sudah terbagi-bagi. Walaupun Palestina memiliki kemampuan mengelola diri sendiri dan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan dukungan internasional, pengakuan internasional. Tapi tetap dia hanya menjadi observer di Majelis Umum PBB. Jadi kita nggak kemana-mana. Ya, dengan setahun ini sudah diperingati, akankah ini mungkin menjadi momentum